Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, menang bersama Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kembali kepercayaan Tuhan berikan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri kiranya mengurapi, memberikan hikmat, pengertian dan pewahyuan untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penobos, bacaan kita dari Wahyu 17 ayat ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya saudara, kita belajar siapa yang berperang melawan anak domba dan dikalahkan, yaitu antikris, para pengikutnya dan mereka yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan itu yang akan berperang melawan Yesus dan juga kita semua yang akan berperang bersama dengan Yesus ya. Nah, siapakah yang dimaksud dengan antikris dan para pengikutnya? Kita pelajari di sini saudara, 2 Yohanes 1 ayat ke-7 dikatakan demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Iya, jadi mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, mereka adalah antikristus. Dan siapa yang menjadi cikal bakal antikristusnya? Saudara, kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, jadi ternyata saudara, cikal bakal antikris atau para pengikut antikris itu adalah mereka yang hari ini bersama-sama dengan kita. Mereka bukan orang yang di luar kita, tapi mereka yang bersama-sama kita tapi tidak sungguh-sungguh. Bagaimana kita tahu orang sungguh-sungguh atau tidak? Jelas dikatakan di ayat 19-nya, orang yang tidak sungguh-sungguh adalah orang yang tidak tetap bersama-sama. Artinya mereka suka bolos ya saudara. Jadi jangan suka bolos, karena orang yang suka bolos itu menjadi cikal bakal antikris. Karena kita tahu di 2 Tawarik 12 ayat 14 dikatakan juga demikian, bahwa ia berubah menjadi jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Jadi kalau orang tidak tekun cari Tuhan, saudara, kadang rajin, kadang nggak datang lagi. Nah, itulah yang bisa menjadi cikal bakal antikris, karena pola pikirnya akan berubah semakin menjadi jahat kalau kita tidak tekun mencari Tuhan. Jadi saudara, kita pelajari di sini yang dimaksud dengan antikris dan para pengikutnya adalah mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan menjadi antikris dan pengikutnya. Kedua yang akan berperang melawan Yesus adalah mereka yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Siapakah yang tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Yaitu yang pertama adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah pasti mereka tidak ada namanya ya saudara. Nah yang kedua adalah mereka orang percaya tetapi namanya dicoret dari kitab kehidupan. Jadi waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka memberi diri mereka dibaptis, nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Tapi nama yang tercantum bisa dicoret saudara. Apa yang membuat mereka bisa dicoret? Yaitu mereka yang tidak dapat mempertahankan imannya sampai garis finish. Nah, begitu saudara, banyak orang yang sudah terlempar saudara ketika ada dalam proses dibenarkan. Kenapa? Karena mereka tidak mau dibenarkan. Karena mereka nggak mau mendengar. Akhirnya mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu respon mereka salah. Ujung-ujungnya mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama mereka yang pasti tidak tercantum atau dicoret dari kitab kehidupan. Nah saudara, siapa mereka yang namanya dicoret dari kitab kehidupan? Seperti dikatakan Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi yang akan dihapus adalah mereka yang berbuat dosa kepada Tuhan. Artinya mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan. Mereka namanya dicoret dari kitab kehidupan. Jadi saudara, jangan sampai kita ini yang hari ini nama kita sudah tercantum dalam kitab kehidupan, nama kita dicoret. Penyebabnya adalah karena tadi tidak dapat mempertahankan imannya sampai garis finish. Kedua adalah karena mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Biarlah kita bukanlah orangnya. Pastinya kita adalah orang-orang yang akan diangkat Tuhan alias rapture ya saudara. Kesempatan masih ada, mari gunakan waktu yang ada untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Tuhan berkata, siapakah yang bisa diselamatkan atau siapakah yang akan diselamatkan? Tuhan berkata, mereka yang berjuang ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha gak bisa masuk. Jadi gak cukup hanya berusaha, harus berjuang. Berjuang apa bedanya dengan berusaha saudara? Berusaha itu artinya begini, waktu saudara diajak untuk ibadah, ayo ikut ya nanti ada ibadah. Oke nanti saya usahakan. Tapi pada waktunya kita harus datang. Ada aja tuh. Ada aja masalah. Ada aja yang ngajak pergi. Akhirnya tidak bisa datang dan berkata maafkan. Saya udah siap. Saya udah ganti baju. Tapi waktu mau berangkat hujan. Waktu mau berangkat ada telepon yang ngajak saya pergi. Waktu mau berangkat ada aja alasannya ya saudara. Nah ini orang-orang yang tidak bisa masuk atau tidak bisa mempertahankan imannya. Sehingga namanya tidak tercantum atau dicoret dari kitab kehidupan. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara. Yaitu berjuang pertahankan iman kita sampai garis finish. Jangan ada yang membuat kita terpental. Apa yang seringkali membuat kita terpental dan akhirnya tidak bisa mempertahankan iman sampai garis finish. Roma 8 ayat 35 dikatakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Allah sekalipun kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, pedang. Nah itu ya saudara, seringkali membuat akhirnya kita tidak bisa mempertahankan iman kita. Nah ini yang Tuhan mau untuk jangan sampai nama kita dicoret dari kitab kehidupan. Caranya saudara harus pertahankan iman sampai garis finish. Jangan ada yang membuat saudara berhenti. Jangan ada yang membuat saudara mulai menyangkal iman saudara kepada Tuhan. Mulai meragukan Tuhan. Sehingga namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Dan jangan lagi berbuat dosa. Saya percaya firman Tuhan memerdekakan kita ya saudara. Dulu memang kita adalah hamba dunia. Kita melakukan apa yang dunia inginkan. Kita tahu bedakan antara produk surga dan produk dunia. Tentunya kita bisa membedakan ya. Produk surga adalah rajin, semangat, giat di dalam Tuhan. Terus apalagi saudara senang melakukan ibadah dan mengampuni, mengasihi. Nah itu adalah produk surga. Tapi produk dunia adalah marah, kecewa, sakit hati, gak bisa ngampuni. Terus apalagi saudara dendam dan akhirnya melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu adalah produknya neraka, produknya dunia. Jangan diambil, jangan bayar harganya untuk membeli produk neraka atau produk dunia. Tapi saudara bayar harganya untuk produk surga. Dan satu hal yang menjadi remah buat saya, satu hal yang dikatakan mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang, yaitu adalah ibadah. Ini produk surga yang hebat ya saudara. Ibadah itu adalah replika kerajaan surga. Bagaimana dikatakan penuh pujian penyembahan kepada Tuhan siang dan malam. Dan hari ini Tuhan mau latih diri kita ibadah. Dengan banyak ibadah seperti dikatakan, latih dirimu ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Karena berguna dalam segala hal, mari bayar harganya untuk saudara mendapatkannya.
Saudara dengar, ibadah berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Kalau saudara tahu ibadah itu berguna, bayar harganya ya saudara, amin. Saya menikmati janji Tuhan ketika saya melakukan ibadah demi ibadah. Dan ketika saya melatih diri ibadah, hal ini bukan menjadi hal yang sulit. Karena memang kita ibadah masih banyak online saudara. Jadi mungkin dari pagi sampai sore istirahat sebentar, malam sudah ibadah lagi. Buat saya adalah hal biasa karena sudah melatih diri. Ternyata ibadah itu memang harus dilatih. Dan bukan karena kita mau, tapi kelayakan Tuhanlah yang membuat kita bisa mendekat kepada Tuhan. Coba kita baca ya Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tidak seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi perlu saudara ketahui, kalau saudara bisa datang kepada Yesus, itu adalah karena karunia yang Bapa berikan kepada saudara dan saya. Saudara bisa ikut ibadah pagi, lalu ikut menara doa, ikut ibadah persekutuan doa, saudara bisa ikut pemuritan. Itu adalah karena Bapa mengaruniakannya sehingga kita bisa datang kepada Yesus. Karena saya percaya setiap ibadah pasti memuliakan Yesus. Karena di situ ada pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Di situ kita mendengar firman-Nya. Nah, di situ kita berdoa kepada Dia, kepada Tuhan. Nah, itu semua adalah salah satu cara untuk mendekat kepada Yesus, yaitu melalui ibadah-ibadah. Jadi saudara, bertekunlah di dalamnya. Saya percaya ketekunan ini akan menghasilkan buah. Kenapa saudara? Orang benar bukan berarti dia bisa melakukan segala hal yang benar. Tapi orang benar adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau ditegur, orang yang mau dimuridkan, orang yang mau diberi nasihat, orang yang mau dibenerin. Nah, ini adalah orang benar. Jadi selama saudara adalah orang yang mau dibenarkan, berarti saudara termasuk adalah orang benar. Maka kenapa saya katakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Bahkan dikatakan jangan tinggalkan pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi kita harus semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Bahkan dikatakan ibadah kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar ya saudara. Dan persekutuan ibadahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan di 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan kejarlah ibadah. Jadi buat saya dan mari buat saudara, ibadah itu penting. Ketika saudara salah respon, datang dalam ibadah, firman pasti akan meluruskan saudara. Fungsi firman meluruskan, mengajar kita, mengingatkan kita akan kesalahan. Dan itu adalah fungsi daripada firman Tuhan. Jadi waktu saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara salah respon, saudara akan mulai harusnya saudara berkata begini, Bapak ya saya salah, ampuni saya, mampukan saya untuk memperbaiki. Harusnya begitu, itu orang benar saudara. Tapi kalau mereka yang dikatakan dalam dalam Yohanes 3 ayat 20, dikatakan Yohanes 3 ayat 20, ia berbuat jahat maka ia membenci terang. Ia tidak datang kepada terang supaya perbuatan jahatnya itu tidak nampak. Jadi orang-orang yang tidak mau dibenarkan, orang-orang yang dikatakan tidak mau dimuridkan, tidak mau disempurnakan, mereka atau dikatakan bukan orang benar, yaitu mereka yang gak mau belajar. Waktu mereka melakukan kesalahan, mereka justru membenci terang, gak mau datang kepada terang. Karena ntar bilangnya begini, nanti saya ditembakin di firman lagi gitu ya saudara. Takut ditemplak sama firman Tuhan. Berarti dia adalah orang yang tidak mau dibenarkan. Dan apa yang akan terjadi? Maka mereka pasti akan mental saudara. Mereka tidak akan kuat bertahan. Jadi oleh karena itu, mari yang kita harus lakukan hari ini, janganlah sampai nama kita dicoret dari kitab kehidupan. Pertahankan itu ya saudara. Caranya adalah mari tetaplah percaya beriman kepada Yesus. Yang kedua saudara, yaitu kita harus mempertahankan iman kita dan jangan lagi berbuat dosa. Walaupun lakukan kesalahan, tetap datang kepada Tuhan. Tuhan benerin. Nah mari sikap kita adalah mau rela menerima teguran dan mau bertobat ya. Jadi orang yang dikasihi adalah orang yang apa saudara, dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Nah respon kita harus begini. Oleh karena itu relakan hatimu dan tobat. Harus rela ditegur dan tobat responnya. Bukan malah menjauh dari ibadah karena takut menerima teguran dari firman Tuhan. Takut ditembakin katanya. Bukan ditembakin sebetulnya. Puji Tuhan masih diingatkan. Puji Tuhan masih ditegur.
Kalau orang sudah dibiarkan saudara, saudara mau datang sama Tuhan atau tidak, nggak ada yang negur lagi. Saudara melakukan kesalahan atau tidak, nggak ada yang ngingetin lagi, nggak ada yang ngomongin lagi. Selama masih ada yang ngomongin saudara, masih ada yang negur saudara, berarti saudara masih dicintai Tuhan. Jangan sampai dibiarkan. Dalam Mazmur 81 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Karena mereka tidak mau mendengar. Waktu dipanggil mereka nggak mau datang, mereka nggak mau mendengar, mereka nggak mau datang dalam ibadah. Sehingga dikatakan karena kamu tidak mau mendengar dan tidak suka kepadaku, nggak mau datang sama Tuhan saudara. Orang yang nggak suka pasti dipanggil nggak mau ya, nggak mau datang ya. Ya, maka aku membiarkan kau menurut kedegilan hatinya. Dibiarin saudara. Nggak ada lagi yang ngajak-ngajakin saudara. Kalau hari ini saudara masih diajak untuk ibadah, diajak untuk dekat sama Tuhan, berarti saudara masih diperdulikan oleh Tuhan. Tuhan kirim hamba-hambanya untuk mengundang saudara. Tapi kalau hari ini sudah tidak ada yang ngajakin saudara lagi, udah nggak ada yang berdoa buat saudara, cilaka ya. Kenapa? Karena sudah dibiarkan. Kalau dibiarkan, ini kesempatan buat iblis. Iblis dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya saudara, kita belajar di sini. Jadi mereka semua, yaitu antikris, para pengikutnya, dan semua orang yang namanya dicoret dari kitab kehidupan, mereka akan dikalahkan oleh anak domba dan semua yang bersama dengan dia. Siapa? Pastikan saudara dan saya. Kita bersama Yesus, amin. Yaitu kita yang akan diangkat Tuhan, dan kita bersama Tuhan akan mengalahkan mereka. Ya saudara, siapakah yang dimaksud dengan bersama-sama dengan dia? Adalah mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Ya, pastikan ini adalah saudara dan saya. Jadi mereka yang terpanggil adalah mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Tentunya kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Dan mereka yang terpanggil adalah mereka yang memberi diri mereka dibaptis. Dan mereka yang mengambil keputusan untuk tertanam dalam gereja lokal. Mereka yang memiliki kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan dan terlibat aktif dalam aktivitas di gereja lokal. Ini adalah orang-orang yang terpanggil ya saudara. Dan siapakah mereka yang telah dipilih? Adalah mereka yang mulai dipercayakan untuk melayani Tuhan di gereja lokal. Saudara terpilih. Dari begitu banyak jemaat, saudara terpilih untuk melayani pekerjaan Tuhan di gerejanya. Dan waktu saudara melayani Tuhan, disitulah awal Tuhan memproses saudara ya. Diproses dalam setiap kelemahan yang ada pada kita. Di situ Tuhan akan memproses kita sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Dan kapan diproses? Kalau saudara sudah terlibat pelayanan, itu awal proses hidup saudara. Dan saudara mulai dipantau perkembangan dan pertumbuhan imannya. Kalau kita dulu belum bekerja misalnya di sebuah perusahaan ya, kita bebas mau bangun siang, mau kemana aja, bebas, tidak terikat. Tapi ketika saudara mengambil keputusan bekerja dan diterima di sebuah perusahaan, tentunya saudara tidak bebas lagi. Karena saudara harus bekerja pagi-pagi, saudara sudah bangun, saudara lewatin macet, saudara tetap harus jalanin. Saudara mulai bekerja sampai sore, saudara baru pulang. Dan itu wajib saudara lakukan. Jadi disitulah awal dikata pimpinan perusahaan saudara, atasan saudara mulai pantau, mulai lihat kerajinannya, semangatnya. Maka orang kerja itu biasanya sekarang harus terikat dengan kontrak kerja 6 bulan minimal. Dilihat kalau kerja kualitasnya baik, oke, dilihat lagi 6 bulan lagi diperpanjang. Ternyata kalau belum, artinya tetap stabil semangatnya, kerajinannya, ketekunannya, maka pimpinan berkata memang dia orang yang rajin, memang dia orang yang semangat, oh memang dia orang yang tidak hitung-hitungan. Nah, maka akan diputuskan untuk menjadi karyawan tetap. Begitu juga saudara dan saya hari ini. Ketika saudara melayani Tuhan, di situ saudara dipantau ya, bukan hanya oleh para pimpinan di gereja lokal saudara, tapi tentunya oleh Tuhan ya saudara. Tuhan yang empunya gereja, Tuhan juga yang memilih para pelayan-pelayannya. Nah, dikatakan akan dipantau perkembangan pertumbuhan imannya melalui respon-respon akan kelihatan kedewasaan rohani seseorang. Jadi Tuhan tidak melihat jabatan yang ada pada saudara hari ini. Yang Tuhan lihat adalah respon saudara yang menentukan kedewasaan iman saudara. Ingat saudara, hari ini kita ada di lembah penentuan.
Tuhan sedang menentukan siapa yang layak menjadi mempelainya. Tuhan sedang menentukan siapa yang layak menjadi warga kerajaannya. Melalui respon saudara, saudara akan ditentukan. Jadi berulang kali proses pengujian, pemunian, penyaringan akan saudara alami. Sampai Tuhan menentukan, ya kamu adalah orang benar, kamu adalah orang kudus. Jangan sampai respon saudara kedapatan, saudara adalah orang cemar dan orang jahat. Kalau dinilai sebagai orang cemar dan orang jahat dan proses di dalam lembah penentuan sudah selesai ditutup, maka kasih karunia sudah tidak lagi berlaku. Berikutnya adalah yang dikatakan Wahyu 22 ayat 11. Maka yang jahat biarlah semakin jahat, yang cemar biarlah semakin cemar, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Nah, itu adalah kalau pintu anugerah sudah tertutup, itulah yang akan terjadi. Tapi hari ini puji Tuhan, haleluya, kesempatan masih terbuka di depan saudara. Sangkakala terakhir belum terdengar, artinya masih ada kesempatan. Pastikan saudara adalah orang benar dan orang-orang kudusnya Tuhan. Hati-hati dengan respon kita. Nah saudara, mereka yang terpilih adalah mereka yang mulai diingatkan ketika mulai mengurangi, ditegur jika salah, diberi peringatan jika mengeraskan hati. Ini orang-orang yang terpilih. Mereka lagi dibenerin. Yang penting saudara mau dibenarkan saudara. Ketika saudara salah, saudara diberi nasihat, terima nasihat. Ketika saudara dalam keadaan salah respon, maka ditegur, terima teguran. Ketika saudara mulai mengurangi, mulai diingatkan, ayo rajin lagi, semangat-semangat. Ya, saya mau semangat. Begitu saudara yang Tuhan mau ada pada kita. Nah, itu adalah orang yang dipilih. Dan di bawah pengawasan gembala atau mentor yang akan selalu berjaga-jaga di atas saudara. Mereka akan didoakan, dipuasain, diperhatikan saudara. Kalau saudara adalah orang yang sudah dipilih Tuhan, saudara akan mengalami proses-proses ini dan saudara akan mulai di bawah penggembalaan atau pementoran dari seorang gembala atau seorang mentor. Saudara akan didoakan ketika saudara salah respon. Saudara akan dipuasakan bahkan kalau belum tobat-tobat ya. Dan saudara akan mulai diperhatikan. Jadi bersyukur kalau saudara sudah ada di tahap ini. Tinggal satu tahap yang saudara harus capai, yaitu mereka yang setia. Ini dia akan menang bersama Yesus. Mereka orang yang setia adalah mereka yang bertahan di tengah proses. Tetap ku kan berdiri di tengah badai. Begitu saudara. Tetap bertahan berdiri di tengah badai apapun. Tetap mata tertuju kepada Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap berdoa. Nah, ini orang-orang yang setia. Dan mereka yang berpegang pada perintah Tuhan. Dan mereka yang tidak pernah berpikir mundur. Saudara-saudara saya sedang dilatih menjadi para penerobos di akhir zaman. Kita punya slogan, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Nah begitu ya saudara. Hendaklah kita adalah orangnya bertahan sampai garis finish. Jadi mereka adalah orang yang setia, adalah mereka orang yang punya komitmen dan integritas ya saudara. Kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Apa yang saudara mulai, mari saudara terus bertahan untuk melakukannya. Dan itu saya latih sampai hari ini. Ketika Tuhan percayakan satu pelayanan, saya belajar setia dengan yang satu. Tuhan tambahkan 2, saya belajar setia dengan 2 tanpa mengurangi yang 1. Ketika Tuhan tambahkan 3, saya setia dengan 3 tanpa mengurangi yang 1 dan 2. Sampai hari ini Tuhan menambah-nambahkan dan saya belajar tetap setia. Dan semakin bertambah, semakin saya setia dalam segala, semakin saya kagum sama Tuhan dan saya tahu bukan saya. Tuhan yang memampukan saya untuk melakukannya. Jadi saudara percayalah, kalau Tuhan mempercayakan kepada saudara, gak mungkin melebihi kapasitas saudara. Ada banyak orang dipercaya mulai nyerah, aduh gak bisa deh, gak sempet. Udah terlalu sibuk dengan ini dan itu. Salah saudara, bukan begitu. Saudara hanya belajar mau menerimanya dan saudara mulai bergerak melakukannya. Dan saudara akan kagum dan semakin kagum akan kapasitas Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Benar saudara. Tuhan mempercayakan saya 4 persekutuan doa, tambah gereja. Saya bersama suami menggembalakan gereja, tapi suami saya masih kerja sekuler, jadi saya lebih banyak mungkin aktif dalam kegiatan gereja lokal. Dan Tuhan percayakan saya juga ada di Korwil, di Korda, di Perwil. Saudara bisa nggak bisa? Semua dimulai dari keputusan saudara. Kalau saudara mau, Allah turut bekerja.
Bukan berarti saudara mulai bilang, aduh gak bisa sibuk. Ya saudara gak akan bisa melakukan dengan maksimal. Semakin saudara maksimal, semakin saudara kagum. Ternyata Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa. Benarlah segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bersama Yesus, kita pasti bisa saudara. Tapi saya masih punya banyak waktu juga saudara untuk saya melakukan aktivitas saya bersama dengan keluarga, jalan, makan, bersama teman-teman, refreshing. Masih bisa juga saudara. Jadi oleh karena itu jangan pernah menolak dulu sebelum saudara melangkah, amin. Hanya seorang pecundang yang melakukannya, yang sudah menyerah sebelum melangkah. Percayalah kalau Tuhan percayakan, Tuhan pasti beri kekuatan, kemampuan untuk kita melakukannya. Nah ini yang perlu kita belajar saudara. Ya saudara harus punya prinsip, orang yang setia adalah punya prinsip mengurangi, tidak boleh menambahkan, ada keharusan. Demikian ya saudara, jangan pernah berpikir untuk mengurangi, menambahkan adalah keharusan. Semakin dipercaya oleh Tuhan karena dapat dipercaya dalam perkara kecil. Nah orang yang setia pasti makin dipercaya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat ia bisa dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar, lebih besar, lebih besar dan lebih besar lagi. Ya saudara, ditambahkan untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah saudara, kita harus berusaha untuk kita menjadi orang yang setia sampai garis finish ya. Caranya jadikan diri kita murid. Bukan hanya ikut pemuritan, tetapi bersikap sebagaimana seorang murid. Caranya adalah hidup dengan sederhana, berpikir secara sederhana saja saudara. Jalankan apa yang harus kita lakukan. Seorang murid itu tiap hari dia berangkat sekolah. Dia ikutin pelajaran, walaupun banyak pelajarannya dia mungkin cuma bilang, wah hari ini padat sekali pelajarannya. Tapi dia ikutin, itulah murid ya saudara ya. Dan dia menyelesaikan tugas-tugas, dikasih PR, dia selesaikan PR-nya. Dia selesaikan tugas-tugasnya. Nah itu seorang murid. Nah Tuhan mau kita hidup seperti itu. Kalau dalam komunitas kami memang setiap hari sekolah GOB ada beberapa pelajaran kita ikutin. Baik itu ada menara doa, baik itu ada persekutuan doa, atau ada kelas pemuritan. Nah itu semua diikutin. Saya ikutin semua saudara. Saya posisikan diri saya juga sebagai murid. Nah seorang murid adalah berlaku sebagaimana seorang murid ya tadi ya. Persiapkan semua mata pelajaran yang ada, yang diikuti hari itu. Kalau ada PR bikin tugas, kalau ada ujian belajar mempersiapkannya. Dan itu ya saudara mulai fokus ya mengikuti ibadah-ibadah. Catat setiap firman yang didapat. Mulai renungkan dan waktu ada ujian mikir ya. Jadi setiap apa yang saudara alami itu adalah ujian yang harus saudara selesaikan. Gimana caranya mikir, bukan marah-marah saudara. Mikir gimana cara menyelesaikannya menurut kata kitab suci. Nah ikuti pelajaran tambahan kalau diberikan oleh sekolah ya saudara. Ada pelajaran-pelajaran tambahan, mungkin itu ada diklat, mungkin itu ada seminar. Ikutin aja saudara supaya pinter ya. Nah jangan lupa buat PR, ikuti setiap ujian. Jangan lari dan menghindar atau itu bicara tentang proses ya saudara. Ujian itu bicara tentang proses yang ada di depan saudara. Jangan saudara menghindar dan lari dari proses yang ada, tapi selesaikan dengan tuntas seperti apa kata kitab suci yang saudara pelajari. Nah saudara, masalah atau proses atau ujian itu bisa melalui rumah tangga saudara, melalui pelayanan, pertemanan. Nah itu semua, tapi ingat rumusnya apa yang kita pelajari. Lakukan dengan tekun sampai garis finish. Pasti saudara dan saya rapture ya. Jadi kesimpulannya, tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus melalui komunitas di mana kita menanamkan diri kita. Dan hadapi setiap proses yang ada dengan tetap mengandalkan Tuhan dan maju terus sampai garis finish. Pasti kita akan disempurnakan dalam ketekunan. Demikian sahabat Penerobos, biarlah tema kita hari ini menang bersama Tuhan Yesus menjadi berkat buat sahabat Penerobos dan buat kita semua. Ingat, saudara adalah orang yang sudah terpanggil. Apakah hari ini saudara sudah terpilih untuk melayani Tuhan? Kalau sudah terpilih, mari belajar untuk tetap setia. Selesaikan sampai garis finish. Saya akan berdoa buat sahabat Penerobos, biarlah kita mempunyai iman atau sikap iman yang seperti tadi. Tetap setia. Ya, mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang kami terima pada saat ini. Firman kebenaran-Mu, mampukan kami untuk kami menjadi tetap orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia. Kami mau terus menang bersama dengan Tuhan. Kami mau terus Tuhan melakukan setiap ketetapan Tuhan. Kami mau diproses, dibentuk sampai kami disempurnakan. Mampukan kami mempunyai sikap seorang murid. Kami mau belajar, diajar, dan kami mau terus diperlengkapi, dipersiapkan menjadi penuntas amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima kuasa dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin.
Demikian sahabat penerobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua melalui program Generasi Penerobos. Saudara dilatih menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, yang didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan. Mari kita maju terus, tetap terfokus kepada Tuhan, belajar abaikan kehinaan, dan selesaikan sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.